Yo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. And balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Spider-Man No Way Home yang dirilis pada tahun 2021. Actually sebenarnya gue pengen nampilin beberapa scene yang seperti biasa kalau kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini ya, tapi gue nggak jadi nampilin scene tersebut ya, dikarenakan pasti full spoiler gitu loh. Dan bagi kalian yang gak ngikutin Spider-Man, wajib banget nonton film Spider-Man Far From Home terlebih dahulu biar kalian semua tuh nggak gagal paham. Ya udah, nggak usah banyak bacot lagi. Bagi kalian yang suka dengan channel kali ini, langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan seputar konten-konten keren dari channel gua. And langsung aja, jangan lupa intro dulu cuy. Scene dimulai setelah ending Spider-Man Far From Home yang dimana kita mengetahui bahwasannya identitas Spider-Man yaitu Peter Parker telah terbongkar. Dan yang lebih apesnya lagi, Spider-Man ini sekarang lagi dituduh membunuh Quentin Beck aka Mysterio di film Spider-Man Far From Home sebelumnya. Tak lama kemudian MJ pun dikerumuni oleh banyak orang yang menanyakan akankah MJ merupakan pacar dari Spider-Man. Peter yang melihat MJ dalam bahaya dan juga terdesak dengan banyaknya orang, Peter pun langsung cepat-cepat membawa MJ pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan kita pun diperlihatkan J. Jonah Jameson yang membawakan suatu acara The Daily Bugle yang dimana ia mengatakan bahwasannya Spider-Man merupakan tersangka utama atas kematian Quentin Beck. Setibanya di salah satu jembatan, Peter ini memutuskan untuk menghubungi Ned yang dimana Ned juga terkejut akibat terbongkarnya identitas si Peter. Beberapa helikopter berita pun berhasil menemukan keberadaan mereka dan terus-terusan menyorot si Peter dan juga MJ hingga mengakibatkan Peter dan juga MJ pada akhirnya melarikan diri lagi dari tempat tersebut. Dan tak luput juga kita ini diperlihatkan Flash Thompson yang nampaknya terkejut ketika mengetahui identitas Spider-Man adalah Peter Parker. Di rumahnya Peter sendiri kita pun diperlihatkan Happy dan juga Bibi May yang nampaknya sedang berbincang-bincang. Happy sendiri mencari keberadaan Peter, namun Bibi May mengatakan bahwasannya Peter belumlah pulang ke rumah. Namun tiba-tiba suara gemuruh kencang pun terjadi yang dimana Happy pada akhirnya langsung memaksa masuk. Happy pun langsung membuka kamar Peter yang dimana Happy pada akhirnya terkejut ketika mengetahui Peter dan juga MJ sedang berada di kamar tersebut yang dimana Peter ya you know lah. Peter spontan langsung melakukan basa-basi yang dimana ia menanyakan kepada kedua sejoli tersebut bagaimanakah tentang hubungan mereka berdua yang ternyata Happy dan juga Bibi May telah putus. Peter dan juga MJ pada akhirnya langsung cepat-cepat menutup semua hoarding yang berada di ruangan tersebut, sementara Happy yang sedang menonton TV terkejut ketika mengetahui bahwasannya berita TV itu menayangkan rumahnya Bibi May. Peter yang tidak bisa berkata-kata lagi, ia pun pada akhirnya langsung mengatakan hal yang sejujurnya kepada kedua sejoli tersebut. Setelah hal itu scene pun berganti kepada J. Jonah Jameson yang sedang membawakan berita di The Daily Bugle. Di berita itu sendiri kita mengetahui bahwasannya Spider-Man sekarang dijulukin sebagai Spider-Man Devil yang dimana hal itu cukuplah tidak rumlah. Dan yang lebih parahnya lagi, foto MJ dan juga foto Ned terpampang jelas di berita TV tersebut. Dan juga satu hal lagi yang dimana Peter sekarang sudah menjadi tersangka utama atas kematian Quentin Beck. Sementara staf industri sendiri sedang dalam penyelidikan akibat serangan yang waktu itu dilancarkan oleh Mysterio di London. Tak lama kemudian pihak di audisi pun turun tangan dalam rangka menangkap Peter Parker yang dimana Bibi May, MJ dan juga Ned pun termasuk dalam penangkapan tersebut untuk diinterogasi. Di sana Peter ini mengatakan bahwasannya ia bisa saja membunuh Quentin Beck dengan begitu sangat amat cepat, tidak dengan menggunakan drone kalau ia mau. Namun nyatanya ia ini mati akibat drone-nya sendiri, namun orang itu membalikan kata-kata dari si Peter yang dikarenakan drone itu ternyata milik si Peter. Peter lalu mengatakan dengan simpel bahwasannya semua rencana ini adalah ulah dari Nick Fury, jadi tanyakan langsung saja dengan Nick Fury, namun orang itu mengatakan bahwasannya Nick Fury telah absen 1 tahun yang lalu. Sementara di sisi lain kita pun diperlihatkan Bibi May, Ned dan juga MJ yang ternyata diinterogasi secara terpisah. Namun yang paling menonjol dari mereka semua adalah Ned yang dimana Ned menjelaskan detail bagaimana caranya ia dan juga Peter merencanakan semua aksinya. Dimulai dari mengetahui Peter adalah Spider-Man, meretas kostumnya, membantu Peter untuk melakukan aksi vigilantenya dan juga masih banyak hal lainnya. Interogasi panjang pun pada akhirnya berakhir, sementara staf industri masih dalam penyelidikan lebih lanjut tentang kematian Mysterio. Beberapa hari pun berlalu yang dimana kita mengetahui bahwasannya Peter tidak mendapatkan vonis apapun yang dikarenakan pengacaranya dapat mengatasi semua hal tersebut yang tak lain dan tak bukan pengacaranya adalah Matt Murdock. Atau bahasa lainnya the one and the only adalah Daredevil. Dengan cepat batu pun melayang nyaris mengenai Peter, namun tiba-tiba Matt Murdock dengan sigap dapat menangkap batu tersebut. Dirasa rumahnya Peter udah gak aman, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk minggat ke rumahnya Happy Hogan. Dengan perlengkapan yang canggih dan juga keamanan yang cukup ekstra, Happy Hogan menamai rumahnya adalah tempat perlindungan spiritual.
Di malam harinya, Peter ini berusaha menghilangkan cat yang berada di suit Spider-Man-nya yang dimana waktu itu ia ini disebor cat oleh seseorang. Namun hal itu seakan sia-sia yang dimana kita mengetahui bahwasannya suitnya masih terdapat cat. Dirasa tangannya kotor, Peter pun mengambil salah satu kain yang ternyata kain itu menutupi sebuah kotak arc reactor milik Tony Stark. Dirasa tidak ada yang aneh, Peter pun langsung bergegas VC dengan MJ yang dimana mereka berbincang-bincang banyak hal. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Peter, MJ, dan juga Ned yang hendak berangkat ke sekolah namun mereka mendapatkan perundungan dari para warga. Dan Flash Thompson sendiri nampaknya semakin hari semakin baik dengan si Peter setelah mengetahui bahwasannya Peter adalah Spider-Man. Setibanya di sekolahan, Peter ini disambut oleh Mr. Dale, Mr. Harrington, dan juga Mr. Olahraga yang dimana mereka pada akhirnya menyanjung Peter sebagai Spider-Man. Dan bahkan Peter ini dibuatin sebuah penghargaan hingga si Peter pada akhirnya terkesipu malu. Peter yang berusaha masuk ke dalam kelas akan tetapi teman-temannya merekam si Peter hingga Peter nampaknya merasa tertekan. Singkat cerita, waktu sekolah telah usai, Peter dan juga MJ memutuskan untuk mencari waktu luang di atap sekolahan. Di sana, Peter ini bercerita tentang hidupnya kepada si MJ yang dimana ia membutuhkan waktu 7 hari untuk menjadi Spider-Man seutuhnya. Tak lama kemudian mereka berdua yang hendak berciuman namun tiba-tiba muncullah Ned yang membuat mereka berdua terkesipu malu dan tidak melanjutkan aktivitasnya. Ned yang datang langsung berkata kepada MJ dan juga Peter bahwasannya kita harus masuk ke salah satu universitas ternama dikarenakan kita sebentar lagi akan lulus. Dan Ned pun mengasih sebuah nama universitas yaitu Universitas MIT hingga mereka bertiga sepakat untuk masuk ke dalam sana. Berhari-hari pun berlalu yang dimana mereka bertiga ternyata sudah melakukan tes untuk masuk ke Universitas MIT. Surat entah mereka diterima atau tidak pun datang yang dimana Peter langsung menghubungi Ned untuk janjian di tempat kerjanya si MJ. Peter, MJ, dan juga Ned pun sudah berkumpul yang dimana mereka bertiga langsung membuka suratnya yang ternyata ya you know lah. Surat tersebut berisi bahwasannya MJ dan juga Ned nggak diterima dengan alasan mereka berdua berteman dengan Peter Parker alias Spider-Man. Sementara si Peter sendiri ya tentu aja dia ini adalah Spider-Man makanya nggak diterima. Tanpa diduga tiba-tiba Flash Thompson masuk ke dalam restoran itu sambil memamerkan jaket MIT. Ia ini joget-joget di depan Peter, Ned, dan juga MJ. Flash Thompson dengan bahagia mengatakan bahwasannya ia diterima di MIT lalu ia menanyakan kepada mereka bertiga. Namun Ned berkata dengan polosnya bahwasannya mereka bertiga nggak diterima di MIT akibat berteman dengan Spider-Man. MJ berusaha menenangkan pacarnya dan juga sahabatnya yaitu Ned yang dimana MJ mengatakan bahwasannya ini hanyalah sebuah kertas omong kosong. Ned lalu pergi dari tempat tersebut sambil dirundung dengan rasa kekecewaan. Tanpa sengaja, Peter ini melihat sebuah lampion yang dimana ia langsung mengingat Dr. Strange hingga ia memutuskan untuk pergi ke Sanctum Sanctorum. Setibanya di dalam, Peter ini terkejut ketika mengetahui Sanctum Sanctorum yang sekarang dipenuhi oleh salju. Tiba-tiba Wong pun muncul lalu berkenalan kepada si Peter hingga Peter menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Wong lalu menjelaskan bahwasannya ia waktu itu sedang membuka sebuah portal untuk mengarah ke sebuah tempat yang bersalju akan tetapi tempat tersebut lagi ditimpa oleh badai. Hingga badai pun masuk melalui portal dan jadilah seperti ini. Peter lalu berkata kepada Dr. Strange bahwasannya ia meminta bantuan dari Dr. Strange untuk mencegah Mysterio mengungkapkan identitas dirinya. Dikarenakan terungkapnya identitas dirinya sebagai Spider-Man membuat hidupnya pada akhirnya berantakan termasuk juga dengan hidup teman-temannya. Namun malahan Dr. Strange ini meminta maaf kepada si Peter akibat dirinya yang sudah tidak memiliki Time Stone kembali dan tidak bisa balik ke masa lalu. Peter lalu berpikir sudah tidak ada harapan lagi untuk mengembalikan semuanya menjadi normal namun tiba-tiba Dr. Strange berkata kepada Peter bahwasannya Dr. Strange memiliki sebuah spell yang bernama Runes of Kaf-Kaf yang dimana spell itu dapat melupakan ingatan seseorang. Namun Wong mencegah untuk Dr. Strange melakukan spell tersebut yang dikarenakan spell itu merupakan salah satu spell yang berbahaya. Dan bahkan efek sampingnya dapat membuka sebuah gerbang multiverse yang dimana hal itu cukuplah beresiko tinggi. Namun Dr. Strange berusaha meyakinkan si Wong bahwasannya ia dapat mengatasi semua hal ini hingga Wong pun pada akhirnya setuju lalu pergi dari tempat tersebut. Peter dan juga Dr. Strange pada akhirnya langsung pergi ke ruang bawah tanah yang dimana kita mengetahui bahwasannya di ruang bawah tanah tersebut si Dr. Strange langsung menggunakan mantranya. Mantra itu sendiri merupakan mantra yang tanpa pengecualian alias semua orang akan lupa siapa itu Peter tapi mengetahui akan adanya Spider-Man. Dr. Strange selalu mengucapkan selamat tinggal kepada si Peter namun Peter berkata kepada Dr. Strange untuk jangan lupakan ingatan dari si MJ. Dr. Strange tentu saja mengiyakan akan omongan si Peter namun tak lama kemudian tiba-tiba Peter berkata lagi untuk jangan lupakan ingatan si Ned. Disusul juga dengan Bibi May dan juga Happy hingga mantra pun pada akhirnya kacau. Mantranya pun gagal akibat ulah si Peter yang menggagalkannya 6 kali hingga hal itulah yang membuat Dr. Strange pun pada akhirnya kesal.
Dr. Strange lalu berkata kepada si Peter bahwasannya masalah dari semua hal ini tuh bukan karena Mysterio, melainkan karena si Peter itu sendiri yang mencoba untuk menjalankan kedua kehidupan sekaligus antara Spider-Man dan juga Peter. Dan inilah yang terjadi dikarenakan kedua kehidupan tersebut sekarang sudah menjadi satu. Seharusnya Peter memilih antara satu kehidupan di kedua kehidupan tersebut, antara menjadi Peter atau menjadi Spider-Man saja. Di sanalah Peter yang labil, entah pengen menghapus ingatan seluruh dunia termasuk juga dengan teman dekatnya dan juga pacarnya. Ia pun masih memikirkan akan hal tersebut. Dikira Dr. Strange Peter ini udah siap untuk menerima semua resikonya, namun ternyata enggak, yang dimana ia pada akhirnya langsung mengusir Peter dari Sanctum Sanctorum. Peter yang gak mau sahabatnya ditolak dari MIT, ia pun langsung menelpon Flash Thompson dan menanyakan di mana keberadaan petinggi dari MIT. Flash Thompson yang emang orangnya kaya dan juga orang tuanya ini merupakan teman dari petinggi MIT, ia pun pada akhirnya mengasih tahu Peter bahwasannya petinggi MIT hendak pergi ke bandara. Peter dengan cepat langsung menghampiri petinggi MIT yang sedang terjebak macet, yang dimana ia mengatakan suatu hal kepada petinggi MIT. Yang dimana di perbincangan mereka berdua, izinkanlah Ned dan juga MJ diterima di MIT, sementara dirinya sendiri nggak diterima juga nggak apa-apa. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba insting dari Spider-Man Peter pun bergejolak yang mengakibatkan ia pada akhirnya langsung memakai Iron Suit-nya. Tak lama kemudian muncullah salah satu villain di film kali ini yang bernama Doc Ock aka Dr. Otto Octavius, yang dimana ia pada akhirnya langsung menyerang si Peter. Doc Ock dengan santai melempar beberapa mobil ke hadapan si Peter hingga beberapa mobil tersebut berhasil dihindari, akan tetapi ada salah satu yang terjatuh, yang dimana di mobil itu juga ada beberapa orang. Dengan lihai Peter ini dapat menyelamatkan beberapa orang yang berada di dalam mobil itu, namun tiba-tiba Peter ini malahan diserang dengan membabi buta. Peter juga ikut mengeluarkan beberapa tentakelnya hingga mereka pun pada akhirnya fight to fight jarak dekat. Namun Peter pun meninggalkan pertarungan demi menyelamatkan petinggi dari MIT hingga ia pun pada akhirnya tertangkap oleh Doc Ock. Dari sanalah Doc Ock langsung mengambil sedikit nanoteknologi untuk lengan robotnya. Doc Ock yang hendak membunuh Peter, akan tetapi tiba-tiba Doc Ock ini menyadari bahwasannya Peter yang di depan matanya bukanlah Peter. Dan bahkan Doc Ock ini tiba-tiba tidak bisa mengendalikan lengan robotnya, yang dikarenakan Peter lah yang mengendalikan lengan robotnya. Di sana Peter ini mengatakan bahwasannya nanoteknologi yang diambil oleh Doc Ock bisa dikendalikan oleh Iron Suit miliknya. Hingga lengan robot milik Doc Ock digunakan oleh Peter untuk mengangkat mobil petinggi MIT. Setelah Doc Ock berhasil diamankan oleh Peter, Peter pun pada akhirnya melanjutkan pembicaraannya lagi dengan petinggi MIT. Petinggi itu sendiri entar akan membicarakannya dengan panitia pendaftaran untuk menerima Peter dan juga teman-temannya, hingga hal itulah yang membuat Peter pada akhirnya terkesipu bahagia. Petinggi MIT lalu berterima kasih kepada Peter dan ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut mencari tempat yang lebih aman. Doc Ock sendiri dililit oleh lengan robotnya agar ia bisalah diam, dikarenakan Doc Ock dari tadi tuh nggak bisa diam dan terus-terusan ingin menonjok si Peter. Tak lama kemudian tiba-tiba muncullah ledakan besar dari sebuah pumpkin bomb, yang dimana hal itu berasal dari Green Goblin. Di sanalah Peter udah berancang-ancang untuk menyerang Green Goblin, namun tiba-tiba ia malahan masuk ke dalam portal Sling Ring. Hingga Peter sendiri sekarang sudah berada di Sanctum Sanctorum, dan tepat di belakang Peter ternyata ada The Lizard. Dan juga Doc Ock yang nampaknya mereka ini telah dikurung oleh Dr. Strange di salah satu tempat yang udah dibuat oleh Dr. Strange itu sendiri. Di sanalah Dr. Strange mengatakan kepada si Peter bahwasannya kita tanpa sengaja membuka sebuah gerbang multiverse. Hingga hal itulah yang mengakibatkan mereka kedatangan beberapa tamu yang tak diundang, dan tamu-tamu tersebut masihlah berkeliaran di luar sana. Peter juga dijelaskan sedikit tentang multiverse oleh Dr. Strange, hingga pada akhirnya Dr. Strange pun menanyakan siapa itu Peter kepada Doc Ock. Namun anehnya Doc Ock ini tidak mengenal Peter yang berasal dari dimensi ini, melainkan ia hanya mengenal Peter yang berasal dari dimensinya saja. Setelah mengetahui akan hal itu, Dr. Strange juga menjelaskan bagaimana caranya ia menangkap The Lizard yang berkeliaran di luar Sanctum Sanctorum. Setelah hal itu, Dr. Strange pun mengasih sebuah alat kepada si Peter untuk menangkap para villain yang masih berkeliaran di luar sana. Alat itu sendiri seperti web shooter. Jikalau alat itu mengenai para villain itu bakal terkurung di ruang bawah tanah Sanctum Sanctorum, lebih tepatnya tempat mereka yang sekarang. Peter yang sudah mengetahui akan hal itu, ia pun meminta bantuan MJ dan juga Ned membantu dirinya untuk menangkap para villain yang tersisa. Singkat cerita, Ned dan juga MJ pun tiba di sana hingga mereka bertiga langsung bagi-bagi tugas. Yang dimana Ned ditugaskan untuk mencari sebuah anomali kemunculan para villain. Sementara Peter sendiri berusaha menghilangkan cat dari suit Spider-Man-nya, namun hal itu lagi dan lagi sia-sia. Peter pun memutuskan untuk membalik suitnya saja, hingga tiba-tiba Ned pun mengatakan kepada si Peter bahwasannya ia menemukan anomali aneh. Seperti ada sebuah energi listrik yang begitu sangat amat kuat, hingga pada akhirnya Peter pun memakai suitnya yang dibalik dan memutuskan untuk pergi ke sana. Ned dan juga MJ memantau Peter dari HP yang ditempelkan di suit Spider-Man-nya. Setibanya di tempat TKP, insting Spider-Man dari Peter tiba-tiba bergejolak yang mengakibatkan ia langsung waspada.
Tak lama kemudian muncullah Electro yang nampaknya sedang menghisap daya listrik di tempat tersebut. Peter yang berusaha menangkap Electro dengan menggunakan alat yang sudah dikasih oleh Dr. Strange, namun alat tersebut malahan nembus di tubuhnya Electro. Dari situlah Electro pun tiba-tiba sadar dan langsung menyerang Peter dengan membabi buta, hingga hal itulah yang membuat Peter terus-terusan menghindari serangan dari Electro. Tiba-tiba Peter ini kaget ketika Electro mengeluarkan serangan yang begitu sangat amat dahsyat hingga hampir mengenai dirinya. Namun tiba-tiba muncullah lonjakan pasir yang menyelamatkan dirinya, yang dimana pasir tersebut merupakan Flynn Marko aka Sandman. Flynn Marko pun lalu bertanya kepada Peter apa yang sebenarnya terjadi, namun Peter berkata bahwasannya ia bukan Peter yang berasal dari universe-mu. Peter lalu berkata kepada Flynn Marko, nanti akan kujelaskan lebih lanjut, jadi bantulah diriku terlebih dahulu untuk mengalahkan Electro. Flynn Marko yang mengira bahwasannya Spider-Man itu merupakan Spider-Man dari universe-nya, ia pun langsung mengurung Electro dengan menggunakan pasirnya. Dengan cepat, Peter ini langsung menarik sumber daya listrik milik si Electro, hingga pada akhirnya sumber daya listrik itu terputus dan Electro kembali ke wujudnya, yang dimana ia sendiri kembali ke wujud manusia, hingga hal itulah yang membuat dirinya sendiri terkejut. Peter lalu menjelaskan kepada Sandman dan juga Electro yang sudah tenang, yang dimana mereka bukanlah berasal dari universe mereka masing-masing dan ini merupakan universe yang berbeda. Electro lalu berkata pantas saja ia mendapatkan energi yang berbeda hingga membuat tubuhnya kembali menjadi normal. Dirasa semua telah tenang, Peter pun memberikan baju pemadam kebakaran kepada si Electro hingga Electro memakai baju tersebut. Peter langsung menggunakan alat yang sudah diberikan oleh Dr. Strange agar ia bisa mengurung Electro di ruang bawah tanah Sanctum Sanctorum. Sandman aka Flynn Marko yang mengira bahwasannya Electro telah terbunuh, ia pun hendak menyerang si Peter, namun Peter berusaha meyakinkan si Sandman. Sandman tentu saja tidak memperdulikan apa perkataan Peter, yang dikarenakan Peter di depannya bukanlah Peter yang berasal dari universe-nya, hingga Peter pun pada akhirnya terpaksa untuk mengurung Sandman juga. Di Sanctum Sanctorum sendiri kita pun diperlihatkan Electro yang ternyata mengenali The Lizard. Sementara Sandman mengenali Doc Ock yang telah lama meninggal, jadi mereka semua tuh mengenali satu sama lain yang berasal dari universe mereka masing-masing. Setelah hal itu, scene pun berganti ke pagi harinya di salah satu gang di kota New York. Kita pun diperlihatkan Green Goblin aka Norman Osborn. Yang ternyata Norman Osborn sendiri memiliki dua kepribadian, yang terkadang dia bisa menjadi Green Goblin, yang terkadang dia bisa menjadi Norman Osborn. Di sana ia ini muak terus-terusan mendengar suara dari Green Goblin hingga pada akhirnya ia pun menghancurkan topeng dari Green Goblin. Kembali kepada Peter, yang dimana kita diperlihatkan Peter yang baru saja selesai menangkap Electro dan juga Sandman, tiba-tiba ia ini ditelepon oleh Bibi May. Bibi May lalu mengatakan bahwasannya ada seseorang yang mencari keberadaan si Peter dan orang tersebut sedang menunggu di tempat kerjanya Bibi May. Peter yang mengetahui akan hal itu langsung cepat-cepat menghampiri Bibi May, yang dimana Peter takut Bibi May kenapa-napa. Namun setibanya di sana, Peter ini terkejut ketika mengetahui Bibi May yang ternyata sedang enjoy berbincang-bincang dengan Norman Osborn. Norman Osborn pada akhirnya mengatakan bahwasannya ia ingin meminta bantuan Peter, namun ia tidak mengenal Peter yang berada di depannya. Peter lalu berkata kepada Norman Osborn bahwasannya kau sekarang sedang berada di universe yang berbeda. Norman yang mengetahui akan hal itu, ia pun merasa keheranan hingga Peter meminta bantuan Bibi May untuk membawa mereka berdua ke Sanctum Sanctorum. Setibanya di Sanctum Sanctorum, kita pun mengetahui bahwasannya suit Spider-Man ternyata telahlah dibersihkan oleh Bibi May, hingga hal itulah yang membuat Peter pada akhirnya berterima kasih kepada Bibi May. Setibanya di ruang bawah tanah Sanctum Sanctorum, Peter ini mengenalkan Norman Osborn kepada pacarnya dan juga temannya. Setelah hal itu, Norman yang baru saja tiba di sana langsung disambut oleh Doc Ock yang mengatakan harusnya Norman telahlah meninggal. Ya, pokoknya mereka ini kayak lupa bahwasannya mereka telah meninggal di universe mereka masing-masing, hingga hal itulah yang membuat mereka ini pada akhirnya bertanya-tanya. Tak lama kemudian muncullah Dr. Strange yang muncul di sana, hingga pada akhirnya Dr. Strange juga ikut mengurung Norman Osborn lalu berkata kepada Peter bahwasannya ia bakal memulangkan para villain ke universe mereka masing-masing. Peter yang mengetahui jikalau mereka dibalikan ke universe mereka masing-masing, pertanda mereka semua akan mati, yang dimana Peter pada akhirnya berkata kepada Dr. Strange untuk merubah alur kehidupan mereka. Namun Dr. Strange malahan berkata bahwasannya itu merupakan takdir mereka. Peter lagi dan lagi berusaha meyakinkan Dr. Strange, namun Dr. Strange berkata bahwasannya pengorbanan mereka kali ini malah lebih baik dibandingkan pecahnya multiverse. Dr. Strange juga berkata kepada Peter bahwasannya sihir yang gagal sebelumnya udah ia masukkan ke salah satu Magic Cube, yang dimana Magic Cube ini merupakan benda kuno. Peter yang tidak terima nasib para villain yang seharusnya sudah mati di universe mereka masing-masing pada akhirnya mengambil jalan lain dengan mengambil Magic Cube-nya dan meninggalkan Sanctum Sanctorum, yang dimana Dr. Strange pada akhirnya mengejar si Peter, dan Peter lagi dan lagi tidak bisa pergi dari Sanctum Sanctorum akibat magic dari Dr. Strange. Dr. Strange dapat menangkap Peter Parker dan langsung mengeluarkan wujud astralnya, yang dimana hal itulah yang membuat Peter pada akhirnya terkejut.
Namun insting dari Spider-Man-nya menghalangi Dr. Strange untuk mendapatkan Magic Cube hingga Peter masuk kembali ke dalam tubuhnya. Peter lagi dan lagi melarikan diri dari tempat tersebut, namun jubah Dr. Strange menangkap si Peter. Lalu Peter pun dihempaskan dan masuk ke Mirror Dimension hingga mereka pun melakukan kejar-kejaran lagi di tempat tersebut. Dan dari sanalah Peter dibuat kalang kabut ketika semua benda tidak bergerak secara natural. Dan yang lebih parahnya lagi, kereta pun muncul hingga membuat Peter terkalang kabut akibat hal tersebut, yang dimana Dr. Strange langsung meminta Magic Cube-nya. Namun Peter menolak akan hal tersebut yang mengakibatkan Peter pada akhirnya dibuat jatuh terus-menerus. Jubah Dr. Strange pun muncul dan berhasil mengambil Magic Cube hingga Peter mengeluarkan jaringnya agar dia tidak terus-terusan jatuh. Dr. Strange juga menarik jubahnya hingga mereka pun main tarik-tarikan, dan dari situlah mereka pun membuat sebuah ledakan besar di Mirror Dimension. Dr. Strange yang sedikit lagi mendapatkan Magic Cube-nya, namun tidak dengan Peter, yang dimana Peter memutuskan untuk menciptakan sebuah gaya tarik dari batu yang berserakan. Dr. Strange yang sudah mendapatkan Magic Cube-nya, ia langsung membuka portal menuju ruang bawah tanah Sanctum Sanctorum. Namun tiba-tiba Peter pun muncul dengan membawa banyak sekali batu-batuan yang sudah dililitkan oleh jaring Spider-Man milik si Peter. Dan semua hal tersebut diarahkan kepada Dr. Strange hingga pada akhirnya Dr. Strange pun terikat. Peter mengambil Magic Cube dan juga mengambil portal Sring Ring di tangan Dr. Strange dan memberikannya kepada Ned, lalu pergi dari tempat tersebut. Di sana Peter ini berkata kepada villain bahwasannya jikalau kalian tidak ingin mati konyol atau balik ke universe mereka dan kalian mati di sana, mendingan kalian ikut denganku. Sebelum merencanakan misinya, Peter terlebih dahulu menitipkan Magic Cube kepada MJ dan juga Ned agar dijaga oleh mereka berdua. Singkat cerita, ternyata mereka semua ini dibawa oleh Peter ke rumahnya si Happy, yang dimana para villain merasa nyaman di rumahnya si Happy. Siang pun berganti malam, yang dimana kita diperlihatkan Peter dan juga Norman Osborn ternyata sedang melakukan sebuah penelitian. Penelitian tersebut untuk menciptakan sebuah alat, yang dimana alat ini sendiri dapat mengendalikan tentakel milik Doc Ock. Setelah berhasil dibuat, Peter pun langsung menghampiri Doc Ock yang sedang dikendalikan oleh lengan robotnya, namun Peter berhasil mengendalikan dengan robotnya dengan menggunakan nanoteknologi. Tak butuh waktu lama, Peter pun langsung menggunakan alat yang berhasil ia ciptakan bersama Norman Osborn, yang dimana hal itu untungnya berhasil dan Doc Ock kembali kesadaran fullnya. Secara tidak langsung, si Doc Ock ini bisa mengendalikan lengan robotnya 100% tanpa bisikan dari lengan robot itu sendiri. Tak luput juga dengan Doc Ock yang mengembalikan nanoteknologi yang pernah ia rebut dari si Peter waktu itu, yang dimana nanoteknologi itu sendiri menjadi corak baru suit Spider-Man. Setelah hal itu, scene pun berganti, ya dimana kita diperlihatkan Peter yang ternyata sudah menciptakan sebuah alat agar bisa mengendalikan listrik yang berada di dalam tubuhnya Electro. Namun alat itu sendiri membutuhkan sedikit proses agar bisa digunakan, namun Electro seakan tidak mau menggunakan alat tersebut yang dikarenakan ia tidak bisa menggunakan kekuatan listriknya. Baru saja menempelkan alat itu di dadanya Electro, namun tiba-tiba Peter ini merasa ada yang aneh di sekitaran mereka. Insting Spider-Man dari Peter terus-terusan bergejolak yang mengakibatkan dirinya tidak merasakan apapun. Tiba-tiba Peter pun langsung menembakkan jaring tepat sekali kepada Norman Osborn, yang ternyata dirinya bukanlah Norman Osborn melainkan Green Goblin. Di sana Green Goblin ini berkata bahwasannya sudah tidak ada Norman kembali, yang sekarang adanya Green Goblin. Electro langsung mencabut benda yang berada di dadanya agar dia bisa mengeluarkan sebuah kekuatan listrik kembali. Dari situlah ia pun mengambil sebuah kekuatan energi besar, yaitu arc reactor, yang dimana ia langsung menyerang Doc Ock yang berusaha menghentikan dirinya. Tak cukup sampai di situ saja, dimana Electro langsung membuang Doc Ock keluar hingga pada akhirnya Doc Ock pun terjatuh. Setelah hal itu, Sandman dan juga Electro pergi dalam pertarungan tersebut, sementara The Lizard yang baru menyadari pertarungan itu malahan join dalam pertarungan tersebut. Peter sendiri masih terus-terusan bertarung dengan Green Goblin yang nampaknya semakin kuat. Sementara Bibi May sendiri lari dengan membawa serum anti Green Goblin. Peter yang masih terus-terusan bertarung dengan Green Goblin, ia ini malahan dijatuhkan ke lantai yang bawah hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk turun dengan melalui balkon. Setibanya di balkon, Peter ini malahan diserang oleh The Lizard, yang dimana J. Jonah Jameson menyaksikan hal tersebut dan juga meliputnya. Peter pun diserang terus-terusan dan dimasukkan kembali ke dalam apartemen yang ternyata di dalam sudah ada Green Goblin. Dari situlah Green Goblin langsung membanting Peter hingga pada akhirnya Peter pun jatuh dari lantai ke lantai hingga pada akhirnya tibalah ia di lantai paling bawah. Peter yang terus-terusan ditonjok oleh Green Goblin hingga pada akhirnya Aunt May yang baru tiba di lantai paling bawah, ia pun langsung menyuntikkan serum anti Green Goblin kepada Green Goblin itu sendiri. Namun ternyata serum itu belumlah sempurna hingga pada akhirnya Green Goblin pun memanggil glidernya. Bibi May yang tidak melihat ke belakang pada akhirnya terkena glider tersebut hingga pada akhirnya Bibi May pun terpental. Green Goblin langsung mengejek Peter yang berada di universe kali ini dikarenakan Peter kali ini terlalu baik. Green Goblin langsung melemparkan pumpkin bomb tepat ke arah Bibi May, namun Peter berhasil mencegah pumpkin bomb tersebut. Setelah insiden itu, Bibi May pun menghampiri Peter dan berkata kepada Peter jikalau Peter memiliki sebuah kekuatan besar berarti banyak di luar sana tanggung jawab besar lainnya.
Peter menyalahkan dirinya atas semua hal ini, namun Bibi May mengatakan bahwasannya ini semua bukanlah salah Peter. Tak lama kemudian, Bibi May pun ambruk, yang dimana kita mengetahui bahwasannya glider milik Green Goblin ternyata menembus perut Bibi May. Tak lama kemudian, pihak dari The Odyssey langsung mengamankan tempat tersebut dan juga menembak si Peter, yang dimana hal itu cukuplah tidak masuk di akal. Sambil berteriak, Peter ini meminta tolong untuk memanggilkan ambulan, namun orang yang berada di sana tidak menggubris sama sekali. Tak lama kemudian, Happy pun datang dan terkejut ketika mengetahui bahwasannya Bibi May telah lama meninggal, yang dimana ia langsung berteriak menyuruh Peter untuk pergi dari tempat tersebut. Di salah satu atap, kita pun diperlihatkan Peter yang nampaknya tak kuasa menahan air matanya sambil melihat berita J. Jonah Jameson. Scene pun berganti, yang dimana kita diperlihatkan MJ yang sedang berada di rumahnya Ned, termasuk juga dengan Ned, yang dimana mereka berdua sedang sedih atas kepergian Bibi May. Ned yang tanpa sengaja menggoyahkan tangannya, tiba-tiba portal pun sedikit demi sedikit terbuka hingga si Ned pada akhirnya berteriak bahwasannya ia ingin mencari Peter Parker. Portal pun terbuka hingga menampilkan sosok Spider-Man hingga Ned dan juga MJ pada akhirnya berteriak Peter. Tak lama kemudian, Spider-Man itu pun menghampiri portal dan langsung membuka topengnya, yang dimana ia ternyata terkejut ketika mengetahui bahwasannya mereka berdua tahu nama dirinya. Namun MJ dan juga Ned malahan berkata bahwasannya kau bukanlah Peter, namun si Peter bersikukuh bahwasannya dia merupakan Peter. Ned dan juga MJ yang tidak percaya bahwasannya dia merupakan Spider-Man, ia pun pada akhirnya disuruh merangkak di dinding hingga Spider-Man pun langsung merangkak. MJ yang masih kebingungan pada akhirnya menyuruh Ned untuk membuka portal kembali dan mencari Peter Parker. Ned dengan sigap langsung melakukan gaya alayaknya Dr. Strange, namun tiba-tiba portalnya malah terbuka di belakang. Dan dari dalam portal tersebut keluarlah seseorang yang bernama Peter Parker juga. MJ dan juga Ned termasuk juga dengan Peter lagi dan lagi terkejut akibat mereka yang tidak mengenal orang-orang ini. Namun tiba-tiba Peter dan juga Peter seakan insting Spider-Man mereka berdua tuh bergejolak hingga pada akhirnya mereka pun terlibat pertarungan sedikit. Yang dimana hal itu mengakibatkan bahwasannya Peter dan juga Peter mengetahui bahwasannya mereka berdua ternyata adalah Spider-Man. Ya udah, daripada kalian bingung kalau gua sebut Peter juga, mending kita sebut nama mereka masing-masing aja cuy. MJ dan juga Ned malahan terheran-heran akibat mereka ini membawa Peter yang salah hingga pada akhirnya si Andrew pun berkata di mana Peter yang emang menurutmu benar. Tobey Maguire malahan mengatakan aku sudah melihat berita tentang kematian Bibi May di berita dan aku tahu dia sedang bersedih di salah satu tempat yang pasti aku juga pernah mengunjunginya. Namun karena ini dunia yang berbeda, jadi aku tidak tahu tempat tersebut berada di mana dan tiba-tiba MJ nyelutus bahwasannya ia tahu keberadaan Peter di mana. Scene pun berganti di salah satu atap bangunan yang dimana kita diperlihatkan Ned dan juga MJ yang pada akhirnya menemukan Peter. Tak lama kemudian kedua Spider-Man pun muncul dan mengatakan kepada si Peter bahwasannya ia sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Disusul juga oleh Tobey dan juga Andrew yang meminta maaf atas keterlambatan diri mereka untuk menyelamatkan Bibi May. Namun Peter malahan menyuruh mereka berdua untuk pergi dari sini yang dikarenakan dia akan menyelesaikan semua hal ini sendirian. Dan juga bakal mengembalikan para villain ke universe mereka masing-masing, mau mereka mati atau tidak Peter sudah tidak peduli lagi. Peter yang hendak mengambil Magic Cube dari si MJ, namun MJ ternyata menolak untuk memberikan Magic Cube tersebut. Andrew lalu berkata kepada si Peter bahwasannya kita semua bernasib sama, yang dimana dirinya kehilangan Gwen yang paling ia cintai. Dimana Gwen sendiri merupakan MJ-nya dirimu Peter. Tobey juga berkata bahwasannya ia kehilangan Paman Ben, yang dimana ia telah membunuh orang yang telah membunuh Paman Ben, namun hal itu tidak berdampak apapun di kehidupannya. Dan malahan ada sebuah penyesalan akibat perkataan Paman Ben, yang dimana kekuatan yang besar pasti ada tanggung jawab yang besar di luar sana. Peter juga berkata kepada Tobey bahwasannya ia juga mendapatkan kata-kata tersebut dari Bibi May hingga pada akhirnya Peter pun tersadar kembali. Scene pun berganti ke sekolahannya Peter, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya para Spider-Man akan melawan musuh-musuhnya dengan pemikiran matematika dan juga fisika. Dimulai dari Peter yang akan membuat sebuah alat ulang untuk mematikan listrik di dalam tubuh Electro. Tobey sendiri akan membuat sebuah reaktor fusi untuk si Sandman, sementara si Andrew sendiri akan membuat suatu oksigen yang dapat dihirup oleh The Lizard agar mengembalikan dirinya. Dan yang terakhir mereka bertiga akan membuat suatu cairan untuk Green Goblin. Peter dan juga Andrew membuat cairan web shooter mereka masing-masing terlebih dahulu, akan tetapi Tobey mengatakan apa itu web shooter. Mereka berdua yang sedang menjelaskan, namun tiba-tiba Tobey mengeluarkan jaring dari tangannya yang membuat mereka berdua terkejut. Dirasa semua sudah lengkap, Peter pun meminta bantuan The Daily Bugle untuk menyiarkan langsung video yang telah ia buat. Video itu sendiri merupakan video tantangan untuk The Sinister Five untuk melawan Peter di Menara Liberty. Dan juga merebutkan Magic Cube yang ia pegang jikalau para villain tidak ingin kembali ke universe mereka masing-masing. Setelah membuat video itu, Peter lalu menemui Spider-Man lainnya yang sedang menyembunyikan alat yang mereka ciptakan tadi di sudut-sudut patung Liberty yang sedang dibangun. Hal itu sendiri untuk mempermudahkan mereka menjebak para villain.
Dirasa menunggu villain yang cukup lama, mereka bertiga pun pada akhirnya berbincang-bincang. Dimulai dari musuh paling konyol apa yang pernah mereka hadapi, hingga Toby duluan, yang dimana Toby mengatakan bahwasannya ia melawan alien berwarna hitam yang tak lain dan tak bukan adalah Venom. Lalu Peter juga yang mengatakan bahwasannya ia melawan sebuah alien yang berwarna ungu yang tak lain dan tak bukan adalah Thanos. Yang terakhir adalah Andrew, yang dimana Andrew ini mengatakan bahwasannya ia belum pernah melawan alien sama sekali, melainkan ia hanya melawan orang Rusia yang menggunakan kostum badak, yang dimana dia sendiri merupakan Rhino. Tak lama kemudian tiba-tiba insting Spider-Man dari mereka bertiga pun bergejolak, yang dimana ternyata itu merupakan kedatangan Electro. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba Electro pun langsung membombardirkan tempat tersebut dengan menggunakan petirnya yang membuat Peter kewalahan. Peter langsung memberikan Magic Cube kepada MJ dan juga Ned agar dibawa mereka jauh-jauh dari tempat pertarungan. Namun portalnya sendiri tidak bisa ditutup yang mengakibatkan Ned bertanya-tanya akan hal tersebut. Suasana tiba-tiba makin mencekam ketika The Lizard muncul, yang dimana The Lizard sendiri langsung melawan Toby. Mereka berdua fight to fight di atas traktor, yang dimana Peter ingin membantu, namun tiba-tiba ia ini dijegal oleh Sandman. Sandman ternyata juga hadir di dalam pertarungan tersebut yang membuat mereka makin kewalahan. Andrew yang masih terus-terusan dikejar oleh Electro, ia pun tanpa sengaja ingin bergelayutan, namun jarinya malah terkena palanya si Toby. Electro dengan kekuatan besarnya hendak menyerang Andrew yang sedang berada di traktor itu, namun malahan tidak kena dan mengakibatkan traktor pun jatuh dan mengenai tangan dari Sandman. Akibat jatuhnya traktor tersebut menyelamatkan Peter yang sedang dicengkram oleh Sandman, termasuk juga dengan Toby yang berhasil lolos dari serangan milik The Lizard yang mengakibatkan The Lizard pun terjepit. Sandman yang benar-benar kesal pada akhirnya langsung mengerahkan semua kekuatannya, hingga hal itulah yang mengakibatkan sebuah badai pasir. Akibat badai itu, para Spider-Man pun harus berkumpul kembali dan juga merencanakan sebuah hal baru. Tak lama kemudian Peter ini berkata ke para Spider-Man bahwasannya kita akan melakukan kerjasama dengan menggunakan insting Spider-Man kita masing-masing. Mereka yang sudah mengetahui apa rencana mereka ke depannya, hingga pada akhirnya mereka pun langsung meloncat dan juga bergelayutan satu sama lain. Dan bahkan tak cukup sampai di situ saja, di mana mereka melakukan sebuah team fight untuk menyerang Electro, Sandman, dan juga The Lizard. Di tengah-tengah pertarungan, Andrew yang sedang membawa reaktor fusi untuk mengalahkan Sandman, akan tetapi ia ini langsung dikejar-kejar oleh The Lizard. Untungnya Andrew ini dapat mengatasi The Lizard dan juga mengikatnya, lalu memberikan reaktor fusi tersebut kepada si Peter. Disusul oleh Peter yang mengaktifkan reaktor fusi tersebut dan juga memberikannya kepada Toby yang hampir saja nyaris mati oleh Sandman. Reaktor fusi yang menyala akhirnya membuat Sandman kembali ke wujud normalnya, dan hal itulah yang membuat mereka pada akhirnya semakin unggul dalam pertarungan kali ini. Ketiga Spider-Man langsung kumpul ke tempatnya si Andrew untuk menghadapi Electro, yang dimana ketiga Spider-Man masih kurang cukup untuk mengalahkan Electro. Yang dikarenakan Electro sendiri telah mendapatkan ak reaktor hingga mengakibatkan dirinya makin tambah kuat. The Lizard yang sudah bebas dari jaring milik si Andrew, ia ini melihat sebuah portal dan pada akhirnya hendak masuk ke dalam portal tersebut. Peter yang menyadari teman dan juga pacarnya dalam bahaya, ia pun langsung bergegas menghampiri portal itu untuk mengalahkan The Lizard. Kembali kepada Toby dan juga Andrew, yang dimana mereka berdua yang sedang menyerang Electro, namun tiba-tiba Doc Ock pun muncul hingga membuat mereka berdua makin kewalahan. Namun ternyata kedatangan Doc Ock untuk membantu, yang dimana ia pada akhirnya langsung mencabut ak reaktor milik Electro dan menempelkan alat pemadam listrik di dalam tubuh Electro, hingga hal itulah yang membuat Electro tidak bisa menggunakan listriknya kembali. Sementara itu, MJ dan juga Ned yang masih terus-terusan dikejar oleh The Lizard, dan Ned yang panik pada akhirnya langsung membukakan portal di bawah laut agar menghalangi jalan dari The Lizard. Untungnya hal itu pun berhasil hingga MJ langsung mengambil alat untuk mengalahkan The Lizard dan memberikannya kepada Peter yang baru saja datang. Gas itu pun pada akhirnya dapat mengembalikan The Lizard ke wujud semulanya. Ned dan juga MJ yang ingin pergi dari tempat tersebut, hingga pada akhirnya Ned pun membukakan portal, namun portal itu malahan mengarah kepada Dr. Strange, hingga Dr. Strange pun langsung mengambil Magic Cube-nya. Dirasa semua villain sudah dikalahkan, mereka semua pun pada akhirnya berkumpul di salah satu tempat di atas patung Liberty. Baru saja merasa tenang, tiba-tiba Green Goblin pun muncul dengan suara ciri khasnya, yang dimana Green Goblin sendiri langsung menyerang tempat tersebut dengan membabi buta. Tak luput juga, Green Goblin pun pada akhirnya mengambil Magic Cube, dan Doc Ock yang berusaha menghentikan Green Goblin, akan tetapi salah satu lengannya pada akhirnya terputus. Dr. Strange dapat mengambil Magic Cube-nya kembali, namun ternyata di dalam Magic Cube tersebut sudah ada Pumpkin Bomb yang mengakibatkan sebuah ledakan besar pun terjadi. Akibat ledakan besar tersebut, MJ pun terjatuh hingga Peter langsung cepat-cepat meloncat untuk menyelamatkan si MJ. Namun ternyata Peter ini dihalangin oleh Green Goblin, hingga Andrew yang menyadari akan hal itu langsung melompat dengan cepat. Andrew sendiri untungnya dapat menyelamatkan MJ, hingga tak lama kemudian ia pun menangis. Akibat Magic Cube yang meledak bersamaan juga dengan Pumpkin Bomb, Dr. Strange tidak lagi dapat menahan mantra yang gagal kemarin, hingga pada akhirnya mantranya pun meledak. Ned yang terjatuh berhasil diselamatkan oleh jubahnya Dr. Strange, sementara para villain yang terjatuh sisanya berhasil diselamatkan oleh Doc Ock dan juga Spider-Man Toby.
Dr. Strange sendiri berusaha menahan pecahnya multiverse dengan kekuatan yang terbatas. Kembali kepada Peter yang masih bertarung dengan Green Goblin, yang dimana Peter pada akhirnya mengambil pumpkin bomb dari glider milik Green Goblin itu sendiri hingga menciptakan sebuah ledakan. Dan dari situlah mereka berdua pun pada akhirnya terjatuh hingga final battle pun terjadi antara Peter dan juga Green Goblin. Di sana kita pun bisa melihat sisi lain dari Peter yang terus-terusan memukuli Green Goblin hingga nyaris saja hampir membunuhnya. Untung saja ada Toby yang menghentikan si Peter hingga tiba-tiba Toby malahan ditusuk dari belakang oleh Green Goblin. Andrew yang baru saja datang pada akhirnya melemparkan serum anti Green Goblin hingga Peter menangkap serum tersebut dan juga langsung menyuntikannya. Beberapa lama kemudian kita pun diperlihatkan serum itu yang bekerja dan serum itu pun pada akhirnya mengembalikan Norman Osborn. Peter yang menyadari bahwasannya banyak hal aneh lagi yang berdatangan, ia pun pada akhirnya langsung menghampiri Dr. Strange. Di sana Peter pun berkata kepada Dr. Strange apakah tidak ada cara lain lagi untuk menghentikan semua hal ini. Dr. Strange berkata ada salah satu cara, namun cara tersebut semua orang akan lupa siapa itu Peter. Spell kali ini lebih parah dibandingkan spell sebelumnya yang dimana semua orang dan juga seluruh dunia tidak akan mengenal siapa itu Peter Parker. Dan bahasa yang gampang dicerna seolah-olah Peter tak pernah terlahir di bumi ini. Peter yang mengetahui akan hal itu berkata kepada Dr. Strange untuk lakukanlah. Dr. Strange selalu berkata kepada Peter Parker bahwasannya kau masih memiliki sedikit waktu untuk berpisah dengan teman-temanmu. Dr. Strange juga berkata kepada Peter bahwasannya ia senang bisa mengenal sosok Spider-Man seperti dirimu. Peter lalu menghampiri Andrew dan juga Toby terlebih dahulu untuk berterima kasih kepada mereka berdua yang telah mau menyadarkan dirinya, termasuk juga dengan membantu semua masalah yang ia perbuat. Toby dan juga Andrew malahan berkata bahwasannya aku akan selalu ada di sisimu hingga mereka pun pada akhirnya berpelukan. Setelah hal itu, Peter dan juga Toby pun pada akhirnya berpamitan kepada si Andrew untuk berpisah kepada pacar dan juga temannya. Sesampainya di sana, Peter pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hingga hal itulah yang membuat Ned pun pada akhirnya terdiam dan juga menangis. Ned berkata kepada Peter bahwasannya ia tidak ingin melupakan Peter yang dikarenakan Peter merupakan sahabat baik dari si Ned. MJ juga berkata bahwasannya ia mencintai Peter sepenuh hatinya hingga mereka pun berciuman. Satu persatu dari para villain termasuk juga dari Spider-Man pun pada akhirnya balik ke universe mereka masing-masing tanpa harus ada yang mati. Dr. Strange selalu mengasih aba-aba kepada Peter untuk pergi dari tempat tersebut dikarenakan mantra sudah mulai bekerja. Setelah hal itu, scene pun berganti setelah Battle of Liberty yang dimana kita diperlihatkan Peter yang menghampiri MJ di tempat kerjanya. Namun MJ seakan tidak mengenali Peter yang dimana Peter pada akhirnya memesan kopi yang dimana ternyata MJ sekarang sudah berteman dekat dengan si Ned. Sambil tersenyum, Peter ini mendengar pembicaraan mereka yang ternyata telah diterima di Universitas MIT hingga pada akhirnya Peter pun pergi meninggalkan tempat tersebut membawa kopinya. Peter sendiri mengunjungi makam Bibi May yang di sana juga ternyata ada Happy yang tidak mengenali Peter sama sekali. Di akhir scene kita pun diperlihatkan Peter yang ternyata pindah rumah ke sebuah apartemen kecil. Malam harinya Peter ini mendengar sebuah berita kejahatan yang dimana ia pada akhirnya langsung beraksi dengan kostum Spider-Man-nya. Di post credit scene kita pun diperlihatkan Eddie yang nampaknya sedang minum, namun tiba-tiba ia ini seakan dikembalikan ke universe-nya. Dan yang lebih menarik ternyata Eddie meninggalkan spesies simbiot Venom di tempat tersebut. Di post credit scene yang kedua kita nggak usah bahas dikarenakan post credit scene kedua merupakan sedikit cuplikan trailer Doctor Strange and the Multiverse of Madness. And then film Spider-Man No Way Home pun tamat cuy. Di sini gue pengen kasih tahu sedikit kepada kalian bahwasannya gue lupa bilang bahwasannya semua orang tuh lupa siapa itu Peter Parker tapi tidak lupa siapa itu Spider-Man. Mereka semua jadi nggak tahu siapa itu Peter Parker tapi tahu akan adanya Spider-Man, oke? Cukup sekian aja pembahasan dari gue dan maaf durasi kepanjangan dikarenakan gue membahas semua detail di dalam filmnya. Ya udah, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian and sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya and bye bye.